Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti, saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari macam-macam data, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio, serta memberikan contoh dari masing-masing data tersebut. Kemudian, membedakan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Kita langsung ke bahasan pertama, yaitu pengertian dari data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama itu data nominal. Data nominal yang juga dikenal sebagai skala nominal adalah jenis data yang digunakan untuk melabeli variabel penelitian tanpa memberikan nilai kuantitatif apapun. Ini adalah bentuk skala ukuran yang paling sederhana. Berbeda dengan data ordinal, data nominal tidak dapat diurutkan dan tidak dapat diukur. Contoh dari data nominal yaitu, misalkan, variabelnya itu adalah kode pos. Kategorinya itu adalah 60111, 62362, dan 6949. Kemudian preferensi politik. Itu kategorinya ada Republik, Demokrat, dan Independen. Selanjutnya data ordinal. Data ordinal adalah jenis statistik data kuantitatif di mana variabel ada dalam kategori terurut yang terjadi secara alami. Dalam statistik, sekelompok bilangan ordinal menunjukkan data ordinal dan sekelompok data ordinal direpresentasikan dengan menggunakan skala ordinal. Contoh dari data ordinal yaitu sebagai berikut nih. Dalam penelitian ilmiah sosial, berupa variabel ordinal seringkali menyertakan penilaian tentang opini atau persepsi, atau bisa juga berupa faktor demografis yang dikategorikan ke dalam tingkatan, seperti status sosial atau pendapatan. Contohnya seperti variabelnya adalah kemampuan berbahasa Inggris dan kategorinya itu rendah bagi pemula, yang kedua menengah, yang ketiga fasih. Kemudian tingkat kesepakatan, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Tingkat pendapatan, penghasilan tingkat rendah, pendapatan tingkat menengah, dan penghasilan tingkat atas. Kemudian pendidikan, sekolah dasar, SMP, SMA, sarjana, master, doktor. Yang ketiga, data interval. Data interval yang juga disebut integer dianggap sebagai tipe data yang diukur dalam skala data, di mana setiap titik ditempatkan pada jarak yang sama satu sama lain. Data interval selalu muncul dalam bentuk angka atau nilai numerik, di mana jarak antara dua titik distandarkan dan sama. Data interval tidak dapat dikalikan atau dibagi, namun dapat ditambahkan atau dikurangi. Data interval diukur dalam skala interval. Contoh dari data interval itu, misalkan, seseorang dapat mengukur waktu sepanjang hari menggunakan format 12 jam. Ini adalah contoh data interval yang baik. Waktu dalam format 12 jam adalah ukuran rotasi yang terus dimulai ulang dari nol pada periodisitas yang ditetapkan. Angka-angka ini berada pada skala interval karena jarak di antara mereka dapat diukur dan dibandingkan. Misalnya, perbedaan antara 5 menit dan 10 menit sama dengan 15 menit dan 20 menit dalam format 12 jam. Dan selanjutnya adalah data rasio. Data rasio adalah jenis data kuantitatif dengan sifat yang sama seperti data interval, yaitu memiliki rasio yang sama dan pasti antara setiap data dan nol absolut berlaku sebagai titik asal data. Atau dengan kata lain, dalam data rasio tidak ada nilai numerik yang bernilai negatif. Contoh dari data rasio yaitu, berapa berat badan Anda dalam kilogram? Apakah kurang dari 50 kilo? Ataukah 51 sampai 60 kilo? 61 sampai 70 kilo? 21 sampai 80? 81 sampai 90? Atau di atas 90? Selain itu, misalkan berapa tinggi badan Anda dalam satuan kaki atau inci? Apakah kurang dari 5 kaki? 5 kaki 1 inci sampai 5 kaki 5 inci? 5 kaki 6 inci sampai 6 kaki
atau lebih dari 6 kaki. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perbedaan dari statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Perbedaan di antara keduanya itu bisa ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, latar belakang. Dalam statistik parametrik, terdapat informasi tentang distribusi populasi diketahui dan didasarkan pada seperangkat parameter yang tetap. Sedangkan dalam statistik non-parametrik, informasi tentang sebaran suatu populasi tidak diketahui dan parameternya tidak tetap, sehingga perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk populasi tersebut. Kemudian perbedaan dari penggunaan. Untuk memutuskan apakah akan menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik, kita harus mempertimbangkan beberapa kriteria tentang data sampel dan asumsi, serta mengevaluasi validitas dan reliabilitas asumsi tersebut dengan cermat. Atau agar lebih mudah, berikut adalah ciri-ciri dari parameter statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Ciri-cirinya yang pertama asumsi, parametrik ya dan non-parametrik tidak. Nilai tendensasi sentral, kalau parametrik nilai rata-rata, kalau non-parametrik itu nilai median. Kemudian korelasinya, parametrik itu Pearson dan non-parametrik itu Spearman. Yang keempat itu distribusi probabilistik. Kalau parametrik itu normal dan non-parametrik itu arbitrary. Dari pengetahuan populasi, parametrik itu dibutuhkan, non-parametrik itu dia tidak membutuhkan. Kemudian penggunaannya, parametrik itu untuk data interval dan non-parametrik itu untuk data nominal. Penerapannya itu parametrik variabel, sedangkan non-parametrik itu atribut dan variabel. Nah, contohnya itu seperti yang kita lihat ini. Nah, cukup sampai di sini pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.